Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, taufik, serta kelancaran rezeki dan keselamatan ila akhiril umur. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam sebuah ucapan-ucapan yang saya taruh ke channel YouTube saya Bisikan dari Langit A6. Melihat kepentingan demi kepentingan yang tidak pernah selesai-selesai, di mana kepentingan-kepentingan tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan kekuasaan negara-negara besar atau imperium-imperium besar. Kalau dulu itu ada dua imperium, yaitu Imperium Romawi dan Persia pada saat itu. Romawi seperti Heraklius, Persia seperti Raja Kisra pada saat itu memiliki kepentingan-kepentingan untuk memperluas wilayahnya di daerah wilayah orang-orang. Lalu di kemudian hari kepentingan itu, kekuasaan itu beralih ke beberapa daerah seperti di Mongol, seperti di Turki, seperti di Baghdad, dan juga seperti di Imperium Nusantara ini seperti Sriwijaya, seperti Singosari, seperti Majapahit, dan seperti Demak Bintoro. Walaupun pada akhirnya ini Demak Bintoro ini tidaklah seperkasa Singosari atau tidak seperkasa Majapahit. Karena kalau di masa Singosari itu banyak taklukan-taklukannya seperti Vietnam, Myanmar, Sumatera, dan wilayah-wilayah dataran Asia ini yang telah ditaklukkan oleh Singosari. Dan itu pun ketika Majapahit berkuasa, taklukan-taklukan Singosari itu juga ditaklukkan kembali oleh Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Mahapatih Gajah Mada. Lebih-lebih di Singosari itu rajanya di masa Prabu Kertanagara sangatlah luas kekuasaannya, sampai ke daerah-daerah Vietnam, Myanmar, Sumatera, dan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga saingan pada saat itu dengan Raja Mongolia Kubilai walaupun secara luas wilayahnya Mongol jauh lebih perkasa daripada Singosari, tapi paling tidak kita dulu pernah punya harga diri. Prabu Kertanegara tidak tunduk dan tidak patuh, apalagi membayar upeti pada kekuasaan Mongolia. Kepentingan-kepentingan itu tidak terlepas setelah hancurnya kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, Demak Bintoro, karena Barat sudah masuk. Portugal itu masuk ke Indonesia Timur, sedangkan Belanda ini lebih banyak di tanah Jawa. Setelah itu Jepang, Inggris menguasai beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Lebih-lebih Belanda ini sangat lama sekali menjajah Indonesia, karena dengan politik pecah belahnya sehingga mampu menduduki Indonesia selama sekitar 350 tahun. Walaupun banyak sejarah berbeda pendapat tentang angka atau lamanya Belanda ini menjajah Nusantara ini. Para sahabat Bisikan dari Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepentingan itu tidak pernah terlepas dari kekuasaan-kekuasaan besar. Katakanlah seperti kepentingan Amerika Serikat pada kehancuran Uni Soviet pada saat itu, di mana Amerika Serikat menggunakan tangan besar Taliban di Afghanistan untuk meluluhlantakan, untuk melawan Uni Soviet pada saat itu. Sama halnya ketika dengan Indonesia ini, ketika Belanda masuk pada Indonesia, maka semua kepentingan-kepentingan yang ada di terhadap kekuatan Belanda, maka semuanya dipakai untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia itu sendiri. Pada saat ini negara-negara besar itu biasanya menggunakan tangan-tangan radikal di sebuah negeri untuk menghancurkan, meluluhlantakan negara-negara yang memang tidak menyokong terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Salah satu contoh bagaimana kehancuran
Muammar Gaddafi di Libya ketika dia tidak tunduk terhadap kepentingan Barat, sering menantang terhadap kebijakan Barat dan kekayaannya tidak dilepaskan kepada kepentingan Barat, sama halnya dengan Bashar al-Assad di Syria. Sehingga mereka menggunakan tangan-tangan kelompok radikal di negaranya untuk menggulingkan negara tersebut. Di Indonesia juga seperti itu. Amerika ketika memiliki kepentingan untuk menguasai nikel, Freeport, tambang, akan tapi pemerintah Indonesia telah mempertahankan akan kekayaan alam itu agar tetap dikelola oleh Indonesia dan dikuasai oleh Indonesia. Sehingga mereka ingin menggunakan tangan-tangan kelompok radikal di sebuah negara Indonesia ini untuk menggoncangkan Indonesia ini berkali-kali. Tapi apalah daya, Tuhan mungkin masih melindungi stabilitas Indonesia ini sehingga negara-negara sehingga ormas-ormas yang terindikasi sebagai kelompok radikal dibubarkan satu persatu. Sehingga sampai saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana stabilnya keamanan di Indonesia ini karena semua ancaman-ancaman yang ingin merusak NKRI ini telah dihapuskan, telah diselesaikan dan dibubarkan oleh pemerintah itu sendiri. Wallahu alam.